X3D ya. Berarti LDM berapa LDM? Kecil banget loh. Kalau gambaran Prism aja ya? Ada ini. Powernya tadi yang sama kayak apa 7F? Iya. Udah nggak ada gunanya kalau ada stres kayak gitu. Udah nggak mungkin keluar skor juga soalnya. Yang ada sistemnya rusak. Halo, selamat siang dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Ini spesial banget hari ini karena hari ini kita akhirnya berkesempatan collab dengan overclocker nomor 1 di Indonesia. Lebay. Halo teman-teman. Mas Alfa Jonathan. Halo teman-teman. Nama aku Alfa buat yang belum kenal. Akhirnya bisa collab bareng Pak Andi walaupun udah di Jogja dari lama banget, cuman akhirnya baru kali ini sempat collab. Jadi senang sekali bisa ada di sini hari ini untuk kita ngebahas sebuah prosesor baru akhirnya. Jadi di video kali ini tuh kita akan bahas prosesor terbarunya AMD yang di jargon bakalan kemungkinan besar akan menjadi gaming prosesor terkencang di muka bumi. Jadi harusnya malam ini itu NDA-nya lepas, jadi jam 9 malam ini akan secara resmi diluncurkan Ryzen 7 9800 X3D. 98 X3D. Ya. Dan kita masih berasumsi video ini kelar tepat waktu dan ini tayang pada waktunya. Ya, semoga saja ya. Jadi ini H-1 sebenarnya. H-2 ya. Jadi kita akan coba bahas sedikit dari mulai basicnya apa sih itu X3D prosesor, terus apa yang diperbarui AMD di generasi yang terbaru ini. Kita mulai dulu dengan apa sih sebenarnya AMD Ryzen X3D itu. Jadi kalau kita lihat ke belakang di beberapa generasi yang lalu, AMD sudah pernah meluncurkan beberapa prosesor dengan extension X3D. 7800 X3D itu yang AM5. Ya. Dia juga punya sebetulnya yang semi workstation sih yang gede, yang 16 core, jadi yang ada yang 7950 X3D. Ya. Jadi yang ada CCD-nya sebelah-sebelah, chipnya sebelah-sebelah, ada chip non X3D sama chip X3D-nya. Tapi yang pertama banget itu 5800 X3D AM4. Di AM4 itu sudah ada prosesor AMD dengan X3D. Dan memang sejak peluncurannya mereka sudah diakui sebagai gaming CPU ya sebenarnya. Betul, karena sebetulnya pas waktu AMD yang 5800 X3D rilis, orang-orang sebetulnya belum tahu ini CPU apa sih. Ya. Dan waktu itu aku ngetes juga, maksudnya baru tahu bisa, itu Zen 3 ya, berarti Zen 3 itu Ryzen 5000 ya teman-teman. AM4, Zen 3. Ryzen 5000 itu harusnya kalah rata-rata sama Core 12 Gen, Alder Lake. Yes. Cuman itu X3D-nya bisa catch up ke Alder Lake. Dengan itu dia ngejar Alder Lake DDR5, bukan Alder Lake DDR4 loh. Dia ngejar Alder Lake DDR5 dengan dia masih pakai DDR4. Jadi udah ngasih tahu bahwa prosesor ini memang punya satu hal yang spesial gitu. Yang orang-orang nggak tahu karena apa istilahnya sekarang ini ternyata ini adalah yang memang bisa dilakukan AMD untuk bikin prosesor gaming terkencang. Mungkin kita bicara prosesor gaming gitu. Yeah. Mungkin istilah Pak Andi kan sebagai orang yang istilahnya masih bisnis di PC juga masih kan sampai sekarang. Masih. Jadi orang-orang itu memang masih ada yang datang untuk beli PC gaming, #PC Master Race gitu ya. Nah, tapi di sini ya teman-teman yang mungkin aku pengen sedikit kasih tahu bahwa dulu banget zaman aku masih SMP datang ke lomba bareng Pak Andi gitu. Kerasa ketahuan umur gitu. Iya. Waktu itu kalau prosesor itu ganti generasi, naik generasi gitu istilahnya, itu prosesornya pasti akan lebih kencang buat gaming. Yes. Jadi waktu itu bahkan mungkin nggak ada ya prosesor gaming ya, istilahnya prosesor kencang aja gitu. Ya, semuanya untuk overall ya, untuk all-rounder lah ya. Jadi dulu prosesor kenceng untuk apapun itu, untuk content creation, productivity, dan lain-lain, itu berarti hampir otomatis kenceng buat gaming. Nah, apalagi kalau dia mendukung overclocking yang membuat dia bisa lebih kenceng lagi gitu. Tapi sekarang kita sadar di satu area di mana kita ngelihat prosesornya kayak kebagi dua nih. Yeah. Prosesornya jalan productivity ya sendiri, yang banyak core-nya. Kemudian prosesor buat gaming sendiri. Nah, kita akan bahas ini. Betul, kita akan bahas itu. Karena gimana tuh Pak Andi? Jadi X3D itu sendiri apa sih perbedaannya dengan prosesor Ryzen yang lainnya? Secara general, ini prosesor X3D ini di semua generasi ya, dari mulai yang AM4 sampai yang 7000 sampai yang sekarang 9000, itu adalah besaran FTX-nya jauh lebih besar dibandingkan Ryzen pada umumnya dan prosesor pada umumnya. Ini dimungkinkan karena AMD memiliki teknologi 3D VIC ya, seperti itu pertama kali dikenalkan. Secara sederhana, dia ternyata bisa numpuk silikon di atas core yang sudah ada. Itu susah loh. Maksudnya ini buat pengetahuan taman buat teman-teman, ini nggak mudah. Banyak yang bahkan nggak tahu ini bisa dilakukan. Maksudnya bisa dilakukan dan dijual sebagai produk konsumer gitu ya. Jadi kenapa bisa tambah besar dengan dari prosesor yang tidak berubah?
Karena dia numpuk di tingkat. Kalau tanahnya nggak gede, ya buat rumahnya di tingkat, gitu kan? Karena storage atau cache atau memori gitu, itu adalah salah satu part yang paling boros tempat. Dan boros tempat teman-teman itu artinya akan bikin prosesor jadi mahal sekali. AMD bilang yaudah kita tumpuk aja istilahnya. Dan berhasil dengan berhasil. Dan nggak segampang itu, percayalah nggak segampang itu. Nah X3D yang kita punya ini akhirnya sukses bikin cache-nya gede. Dan kenapa cache-nya gede itu ngebantu? Mungkin Pak Andi bisa jelasin bahwa kita punya prosesor dan kita punya memori. Prosesor itu akan ngomong sama memori istilahnya. Nah dan di sini prosesor itu juga ada yang istilahnya lebih aplikasinya butuh kalkulasi si prosesor, ada kondisi di mana aplikasinya akan butuh ngomong sama memori ngambil data. Butuh latensi yang lebih kadang-kadang ada yang lamanya dikalkulasi, Cinebench, Blender, ada yang lamanya ngambil datanya, gaming salah satunya. Makanya kenapa kita tahu di zaman dulu ada apa gaming memory yang low latency segala macam. Itu atas nama prosesornya bisa komunikasi sama memori. AMD sendiri sebetulnya kalau kita bicara jujur, memori controllernya bukan yang paling bagus. Ya istilahnya di industri dia masih second guess terus gitu. Istilahnya masih nomor 2 terus sekarang istilah bicara clock speed, bicara performa. Tapi AMD ngelakuin hal yang pinter banget istilahnya kalau memori controllernya nggak kenceng-kenceng amat, ya udah bikin aja CPU-nya nggak usah akses memori sering-sering. Taruh aja memori gede sekali di CPU-nya gitu. Jadi kalau kita coba simpulkan sederhanakan, memang kita ngomong ada beberapa jenis aplikasi itu yang memang butuh akses data lebih cepat. Jadi mereka sangat sensitif pada latensi data yang akan diproses oleh prosesor. Seperti kita ketahui ya, kalau kita urutan dari hierarkinya ya, dari storage ke RAM utama, ada juga namanya cache memory yang dalam prosesor. Ini semakin ke atas itu latensinya semakin kecil, semakin cepat. Secara logika sederhana, ketika cache memory itu semakin besar, lebih banyak data yang bisa ditampung. Jadi ketika prosesor itu butuh data-data yang berulang, dia nggak usah jauh-jauh ngambil ke memori, cukup ngambil di cache memorinya. Ngambil di cache-nya aja, berasumsi data di cache-nya ada. Dan itu jauh-jauh lebih cepat. Dan ternyata di beberapa skenario itu benar-benar bisa dilihat dari gain performance yang luar biasa. Terutama kalau kita ngomong di aplikasi harian, ya gaming itulah yang paling bisa memanfaatkan jumlah cache yang besar dibandingkan aplikasi-aplikasi lain. Betul. Kenapa kira-kira kok gaming itu berbeda dengan beberapa aplikasi lain? Macam-macam sih. Istilahnya aku bukan game developer, mungkin di sini kalau seandainya ada yang game developer mereka bisa jelasin dengan lebih mudah. Cuman intinya banyak data-data yang istilahnya nggak segitunya mudah untuk diproses, diambil sama itu CPU. Istilah kalau game itu ya ada yang bilang itu lebih random lah istilahnya. Nggak ada pattern yang kelihatan. Jadi nggak ada sesuatu yang mudah ditebak sama CPU untuk dia bisa ngambil, istilahnya dia tetap butuh untuk ngambil sesuatu gitu. Dan ini yang kita bilang namanya memory bound istilahnya, bukan compute bound. Tapi ini tetap perlu ada tapinya ya teman-teman. Ada kondisi saat kita bicara gaming itu kan banyak komponen bisa kena limitasi. Ini yang cache gede ini dia akan membantu prosesornya di saat yang jadi limitasinya ya memang si memori tersebut gitu, bukan komponen lain. Kan banyak gamer yang mereka limitnya di mana, di VIA-nya gitu, misal di GPU-nya. Ya saat GPU-nya yang jadi limitasi, ini cache mungkin nggak akan ngebantu prosesornya. Jadi, ini mungkin buat sebagai tambahan aja, dia akan membantu prosesor X3D kayak gini akan membantu. Kalau yang jadi limitasi performanya, ya bukan si GPU-nya gitu, tapi memang CPU-nya, CPU dan memorinya, kurang lebih kayak begitu. Gitu kurang lebih. Jadi emang di generasi sebelumnya di Ryzen 7000 series Gen 4 ya, 7800 S3D itu sudah admit, hampir semua sudah admit kalau itu adalah CPU gaming terkencang. Mungkin misalnya kita mau cherry pick lihat data, dia bisa kalah sedikit sama si 14900 KS. KS yang di unlock dan dilepas dan pakai memori luar biasa kencang, jalan di motherboard Apex dan lain-lain. Tapi itu pun sebetulnya 78X3D menarik sekali yang Pak Andi bilang, karena sebetulnya 78X3D itu masih punya satu, bukan weakness ya, tapi punya satu limitasi, satu keterbatasan. Jadi tadi teman-teman mungkin dengar aku bilang kalau ini nggak mudah, maksudnya nggak mudah adalah bikin prosesor dengan cache raksasa kayak gini pasti ada trade off. Pasti ada yang harus dibayar, harus ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu frekuensi. Makanya X3D itu frekuensinya kecil sekali dari 58X3D, 78X3D. Alasannya ini versi sangat mudahnya gitu ya. Teman-teman bisa dapat penjelasan jauh lebih teknikal di internet. Jadi cache-nya itu ditaruh di atas prosesornya.
karena ditaruh di atas prosesor, itu prosesor kan chipnya perlu didinginin. Jadi tumpuknya di atas core ya, CCD ya. Mungkin istilahnya generalnya kayak gitu. Nah, ini core-nya jadinya kayak di atas tuh ada kayak heat insulator di atas. Jadi nggak langsung bisa melepas Betul, panas. nggak bisa melepas panas. Dan inilah yang jadi poin dirubahnya 3D VCache generasi kedua di 9800 X3D. Jadi dia di 98 X3D ini cache-nya itu ditaruh di bawah dan core CCD-nya itu ada di atas. Sehingga secara teori sederhana banget, si CCD ini yang memiliki panas lebih tinggi langsung bisa kontak dengan head spreader-nya si prosesor. Betul. Dan artinya kalau prosesor punya heat dissipation yang bagus, berarti dia bisa melepas panas lebih bagus. Yang terjadi adalah AMD bisa paksa voltasenya. Dipaksa voltasenya berarti bisa dipaksa frekuensinya lebih tinggi. Nah, makanya kenapa sekarang X3D yang dibilang second gen ini salah satu gain paling besarnya selain pindah arsitektur ya. Gain paling besar adalah clock speed. Ya, jadi di base clock itu beda 500 MHz dibandingkan 7800 X3D dan boost-nya itu bedanya 200 MHz lebih kencang yang 9800 X3D. Jadi itu dimungkinkan karena kemungkinan besar itu tadi karena untuk case-nya itu sendiri ada di bawah sehingga sekarang core die core-nya itu ada di bagian atas sehingga harusnya untuk pelepasan panasnya lebih baik dan tadi efeknya tadi bisa meningkatkan clock lebih tinggi dan juga multiplier di unlock ya. Ya, oh iya betul. Dan ini penting sekali. Sekarang AMD akhirnya bisa bilang ini bisa di overclock. Yang dulu 58X3 dan 78X3 tidak diberi istilahnya tidak diberi multiplier yang unlock dan memang tidak didesain untuk di overclock karena voltasenya sensitif banget. Ya. Istilahnya kita nggak bisa paksa untuk kasih voltase gede ya karena itu berpotensi damaging cache dan satu chipnya ke atas gitu. Kalau itu ada insulator di atasnya gitu. Jadi makanya voltasenya harus dijaga banget. Sekarang ceritanya voltage-nya udah bisa dilepas, bisa ada tuning, unlock dan tuning. Walaupun nanti kita bahas lebih dalam bagaimana tuningnya. Jadi sebelum 98 X3D ini, semua yang ada X3D-nya itu multiplier-nya di lock. Nah, tadi alasan lebih kemungkinan besar karena memang limitasi di voltage sehingga mereka tidak, untuk keamanan mereka mengunci multiplier-nya. Oke, kita akan langsung coba. Kita akan coba bandingkan, kita akan coba langsung 98 X3D sampel yang datang ke kita. Kita akan tes untuk beberapa games terutama dan kita akan coba bandingkan dengan ya macam-macam. Kita punya datanya 7800 X3D berarti yang last gen. Kemudian kita punya prosesor gaming sebelahnya yaitu 14900K. Bentar, teman-teman mungkin nanya kenapa nggak Arrow Lake? Oke. Kasih satu, Mas Editor boleh kasih satu. Terus ada ntar aku kasih lihat ada Arrow Lake. Iya sejauh itu. Siap. Oke, sudah selesai ya. Jadi kita bisa kasih tahu di sana bahwa Arrow Lake sejauh ini memang tidak memiliki performa gaming yang menyenangkan dan even dari Intel sendiri sudah ngomong kalau si Raptor Lake ini untuk gaming lebih baik dibandingkan. Jadi kayaknya kalau kita membandingkan Arrow Lake lawan 98 X3D ini pembandingnya udah nggak segitunya berfaedah istilahnya, udah pasti kalah most of the time. Kejauhan. Dan bukan cuma kejauhan, ini mungkin pembandingnya cuma akan berguna untuk para netizen yang pengen lihat Intel kebantai kayak gitu. Jadi informasinya nggak segitunya berguna. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu mungkin akan ada banyak di luar sana video-video yang menyediakan itu. Kita tadi udah kasih lihat satu data aja gitu ya, Cyberpunk si ARL 285K. Sekarang kita akan bandingin sama 14900K. Kita akan coba mulai dulu, kita bandingkan dengan 14900K juga nanti dengan gen sebelumnya 78 X3D ya. Gitu.
Jadi kita sudah lihat tadi set by setnya, kita coba screen record tadi untuk real gameplay, kebanyakan real gameplay ya. Iya, iya. Untuk melihat kira-kira gimana performanya 14900K kalau kita lakukan 9800 XTD untuk gendong GPU Radeon tercepat sekarang. Ya, Masih tercepat. Masih tercepat sekarang, 79 XTX ya. Tercepat di Radeon. Tercepat di Radeon, ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita rangkum tadi beberapa video sudah kita lihat, memang in general ini memang kelihatan banget kalau si 98 XTD ini dominan ya untuk beberapa baik average maupun min. Kita coba bahas dulu average-nya Pak Salva. Ya, sip. Jadi kalau kita bicara average, mungkin teman-teman bisa lihat tabel di situ itu yang 97% sampai 101,9% tuh yang Ratchet & Clank sampai kontrol itu kondisinya tadi kalau teman-teman lihat videonya adalah itu memang sudah GPU limited. Jadi kita sudah pakai GPU AMD paling kencang. Kita sudah jalan di resolusi 1080p yang sebetulnya mungkin nggak segitunya realistik mungkin buat pengguna 79 XTX kali. Iya. Tapi di sini kita bisa lihat yang jadi limitasi adalah GPU-nya. Di mana makanya di sini X3D-nya tidak memberikan peningkatan berarti. Itu yang tadi kita sempat sebut gitu ya. Jadi X3D itu hanya membantu. Kalau yang jadi limitasi ya bukan komponen lain gitu ya. Kalau limitasi CPU ngebantu. Nah, makanya kita lihat-lihat ini bagian yang apa? Rift Breaker kayak Flight Simulator. Mungkin kayak di sini yang paling make sense tuh Flight Simulator ya bicara-bicara average karena memang peningkatannya ya segitu jauhnya. Istilah 30% tuh kayak naik 1-2 generasi CPU kayaknya. Jadi kalau kita ngomong non X3D nih, itu butuh 2 generasi prosesor yang lebih baru, yang lebih kencang untuk bisa naik sampai ke 30%. Dia cuma belasan persen yang per generasi. Ini buat perbandingan ya Pak Andi, AMD sebelum Ryzen, AMD FX istilahnya yang dulunya, ke Ryzen itu IPC-nya naik 50%. Itu single paling gede generational. Biasanya per generasi abis itu kita nggak dapat sampai 30%. Paling belasan ya? Belasan gitu. Dan belasan tuh wajar, istilah belasan. Makanya kita naik 10. Sekarang di sini nunjukkan bahwa 30%-nya memang ngasih tahu ada aplikasi di luar sana yang kebetulan bisa memanfaatkan prosesor ini, makanya performanya lebih. Tapi itu baru average. Iya, average. Kita lihat tabel berikutnya. Tabel berikutnya kita lihat yang namanya kita sebut minimum FPS ya. Technical terms-nya 99 percentile gitu kan. Mungkin banyak yang bilang tuh 1% low, 1% min. Atau kita bisa bilang minimum FPS aja biar gampang gitu kan. Nah, kita bisa lihat lagi-lagi tadi yang 97% sampai 102,9% itu sebetulnya tuh angka yang within run variation. Jadi kalau run yang kita ulang, itu runnya bisa beda. Jadi istilahnya kita bilang ini sama. Gitu, istilahnya on par bahasanya Intel sekali itu on par. Jadi, tapi di sini kita bisa lihat kayak Counter Strike lagi-lagi Flight Simulator dan di situ ada Shadow of Tomb Raider yang ningkatnya itu masif banget.
50%. Well, iya itu betul. 50% itu segitu masifnya. Nah, sekarang istilahnya kenapa kok naiknya bisa masif di minimum FPS? Mungkin buat teman-teman yang masih sedikit awam soal frame rate, kadang-kadang kita nyari average. Gitu ya, kita mau berapa? 60 atau PC Master Race mau 120 atau mau setinggi-tingginya gitu kan. Tapi sebetulnya ada frame rate lain yang kalau kita mau ukur yang sebetulnya mungkin lebih mencerminkan pengalaman kita saat gaming. Malah justru lebih kerasa ya. Iya, istilah gini, kalau kita average-nya tinggi tapi 1% minimumnya jauh sekali. Jadi misalnya average-nya 60, 1% minimumnya 30. Itu pasti di tengah game-nya kita mungkin ngalamin kayak semacam stutter dengan animasi yang tidak konsisten. Jadi frame rate-nya sampai dengan tidak konsisten. Nah, biasanya makin tinggi level frame rate-nya makin sulit mendapatkan 1% minimum ini. Karena ya banyak komponen yang jadi limit. Ini udah likely sekali di Shadow of Tomb Raider yang limit ya CPU gitu kan, CPU dan memori gitu. Dan ternyata cache besar yang diberikan 98X3D bisa bikin luar biasa penting di sini sampai minimum frame rate-nya itu gain jauh. Dan sekali lagi mungkin sebagai tambahan teman-teman, ini mungkin nggak kelihatan kalau kita jalanin cuma benchmark. Yes. Itu tadi pakai gameplay ya teman-teman. Soalnya kalau kita jalanin benchmark, bisa jadi Shin benchmarknya mungkin tidak menyiksa CPU dan memori segitunya. Ini memang kebetulan Shin yang kita pakai ini Shin paling CPU bound yang aku udah nemu dari tahun 2021 gitu. Sampai hari ini masih kepake jadi benchmark CPU istilahnya gitu. Gitu. Jadi itu salah satu efek di mana 98X3D-nya segitu masifnya lebih kencang dari 14900. Jadi kalau dilihat persentasenya ini untuk 1% minimum FPS-nya itu gain-nya jauh lebih tinggi dibandingkan average-nya ya. Iya, kurang lebih kalau gitu. Kita lihat pada pengalaman gaming justru sebenarnya 1% minimum FPS ini benar-benar lebih kerasa ya. Kalau kita ngomong untuk kestabilan FPS dan juga lebih bebas stuttering ya. Tidak ada FPS yang benar-benar drop, benar-benar lebih stabil. Jadi ya banyak orang yang istilahnya pengen prosesor kencang karena mereka berusaha untuk meminimalisir jarak antara average mereka sama 1% minimumnya. Kurang lebih itu istilahnya kayak banyak yang dicari konsensusnya kurang lebih kayak begitu. Dan itu yang berhasil diberikan oleh si X3D baru. Jadi kesimpulan ya, untuk X3D ini emang kelihatan banget untuk beberapa games ini memang gainnya luar biasa. Dan ini beberapa games juga tadi sudah dibilang sama Mas Alfa kalau memang limitasinya kemungkinan besar di GPU. GPU kita kurang kencang. Jadi makanya di sini ada yang jangan naik X3D-nya. Yang lucu adalah kadang-kadang orang-orang itu kan suka istilahnya user awam kan biasanya datanya nggak banyak gitu ya. Mereka lihat banyak review atau sebenarnya aku menyarankan teman-teman lihat banyak review di X3D, nggak cuma reviewnya kita doang gitu. Karena pasti ban90 orang lain yang menguji di skenario beda sama kita gitu. Dan kalau datanya beda tuh wajar. Karena setiap aplikasi, setiap setup PC-nya mungkin mereka ada yang pakai 4090 gitu, mungkin mereka pakai GPU yang lain dan mereka bisa mungkin ada yang mungkin ngetes lebih besar. Ada di bisa jadi mungkin ada yang masih ngetes di 720p, aku nggak tahu, aku udah nggak pernah ngetes di 720p. Nggak bisa lah, itu udah nggak realistis. Udah nggak realistis ya. Jadi yang kita tes ini udah skenario agak sintetik di mana kita berharap ya istilahnya di 1080p ini masih bisa menunjukkan peningkatan di CPU-nya walaupun ya untuk sebuah 79XX itu nggak segitunya realistis skenario. Gitu. Jadi mungkin kita di beberapa skenario ini memang kemungkinan besar juga ada faktor GPU kita kurang kencang. Karena memang ini si prosesor di beberapa game sudah bisa membuktikan bahwa bisa gain sampai 50% untuk 1% min FPS-nya. Ya, berikutnya kita akan coba bandingkan dengan X3D last gen. Ya, 78 X3D. Ya, ini datanya kita lihat dulu.
Ya udah kita lihat tadi, coba kita side by side kan juga beberapa game, cuman sempat 5 game ya untuk membandingkan dengan previous gen ya. Untungnya 78 X3D-nya sempat dites. Tadinya hampir gagal, tadi kita mau pakai 14900K aja. Untungnya kita masih bisa masukin 78 X3D. Nah tapi seperti yang Pak Andi bisa lihat bahwa perbedaannya nggak semasif tadi ya. Ya, jadi memang ada satu tok yang benar-benar kelihatan di kayak outlier banget si Riftbreaker. Tapi itu harusnya udah sesuai sama guidance-nya AMD. Ya, AMD sendiri klaim kalau gain-nya itu sekitar average-nya 8% ya. Dan ini kalau kita mereka bilang 8% dan kejadian. Ini dan data mereka jauh lebih banyak dari kita. Ini cuma 5 game dan kalau kita average mungkin tidak jauh dari itu, sekitar 8-9%. Dan ini kayaknya kalau kita bicara peningkatan misalnya kayak AMD bilang average atau kita di sini bisa lihat 7 sampai mungkin sekitar dekat-dekat 10%, itu betul-betul gain-nya terjadi karena clock. Yes. Dan selain karena clock, ini gain-nya terjadi ya karena dari Zen 5 pindah ke Zen 5 gitu ya. Jadi IPC-nya gain. Ya jadi pertama peningkatan ini karena clock-nya lebih tinggi yang 98 X3D. Saya bilang tadi di depan untuk base clock-nya beda sekitar 500 MHz dan untuk boost clock-nya sampai ke 200 MHz dan juga karena beda arsitektur dengan 78 X3D. Gen 4 vs Gen 5 ya. Dan sama-sama X3D sekarang. Kalau kita ini kan sama besaran cache-nya sama antara 78 sama 98 itu sama-sama 96 mega di cache-nya atau 104 mega dan jumlah core dan thread juga sama. Jadi secara technically seperti itu. Kenapa 98 X3D bisa gain sampai 8% menurut versinya AMD. Nah, tapi kalau kita bicara minimum dan minimumnya sama persis, mirip bukan sama persis, maksudnya kita dapat istilahnya behavior yang mirip sekali dengan 14900K di Shadow of Tomb Raider. Lagi-lagi kita bisa lihat bahwa si 98 X3D-nya masih tetap lebih unggul, cukup substansial ngelawan 78 X3D gitu. Jadi ini X3D lawan X3D gitu. Dan dia masih gain sekitar 20-an%. Jadi itu menunjukkan kalau memang ada gain yang cukup masif di prosesor baru ini. Kurang lebih kayak begitu. Tapi itu kan kita baru bicara 78 X3D sama 98 X3D di 1080p. Dan mungkin teman-teman di sini dari tadi yang udah nonton berapa menit pasti udah nanya, ini kok yang dites 1080p pakai PC berapa? Ini kita bikin PC-nya berapa? 30-40 juta? 30-40 juta. 30-40 juta. Main di 1080p, iya betul. Bentar, yang Pak Andi biasa jual 1080p, refresh rate berapa? 240, 480? Iya, 180 lah mungkin ya. Nah, sekarang kita mau coba ngetes di area lain. Kan masih istilahnya orang-orang yang punya PC kayak gini, bisa jadi setup monitornya tidak 1080p yang 480 Hz atau 240. Bisa jadi mereka pakai 1440 240 Hz atau pakai 4K 120. 4K 60 kayak kamu mungkin. Oh ya, aku di kosan 4K 60, mohon maaf. Di lab yang Jakarta 4K 120 mau flexing dikit. Jadi intinya 4K 120 gunanya di mana? Nah, kita menguji lagi jadi 4K tapi upscale. Jadi kita pakai FSR 2 Performance. Dan XeSS. Ya, dan XeSS betul. Karena XeSS punya kualitas yang jauh lebih bagus daripada FSR. Ya, kalau boleh lihatin dulu sedikit slide-nya. Jadi ada 3 game ya di sini ya. Yang pertama Shadow of Tomb Raider, Cyberpunk, dan Flight Simulator. Ya, jadi setelah kita coba di 4K, walaupun cuma 3 game ya, Pak ya. Iya. Ini kita lawankan dengan 14900, hasilnya beda dengan kita jangan di 1080p. Betul. Jadi tadi teman-teman mungkin agak bingung, kenapa ada yang istilahnya, kenapa kalau dites di 4K sampai masih berubah?
Yes. Jadi sebetulnya tujuan kita ngetes di 4K ini sebenarnya lebih ke arah menunjukkan dua skenario yang akan kejadian. Ya. Pertama adalah kalau skenarionya GPU bound, GPU limited, yang terjadi adalah teman-teman lihat kayak tadi Shadow of Tomb Raider sama Cyberpunk. Di mana 3D-nya emang udah nggak ada beda. Karena sekali lagi limit kita sudah di GPU-nya. Kita nggak punya GPU lebih kencang lagi, istilahnya nggak punya. Dan istilahnya utilisasi GPU-nya sudah maksimum. Udah 100%. Sedangkan saat kita main Flight Simulator, lagi-lagi yang sampai hari ini masih salah satu dari beberapa game yang segitunya CPU bound, kita di kondisi 4K upscale pun masih gain performance. Masih ada perbedaan performance karena memang limitasinya bukan di GPU ya teman-teman. Kalau ntar balik lihat videonya, lihat GPU usage-nya mungkin itu bisa cukup kelihatan. Bisa kelihatan sampai 25% ya average-nya. Sampai 25%. Ini ya, tapi banget. 4K upscale. 4K upscale gitu. ya. Tapi sebetulnya gini, flight sim dengan 4K upscale tuh indah sih istilahnya kalau kita punya TV 4K 120 gitu ya. Jadi buat siapapun yang mau ngejar 4K 120 pakai flight sim misalnya, walaupun sejujurnya kalau aku lagi main flight sim sih 4K 60 itu udah more than enough gitu ya. Cuman ya siapapun yang mau PC Master Race, nggak mau sama dengan konsol 60 fps gitu kan ya. Istilahnya itu yang diberikan sama si X3D. Dan ya istilah bedanya udah sama ya. Jadi perbedaannya betul-betul gedenya di Flight Simulator. Nah itu sebetulnya istilahnya Pak Andi itu istilahnya sering jual 1440 high refresh rate nya atau sudah mulai? Kalau di Jogja sih mulai, cuma masih jauh. Dominasinya tetap 1080p. Karena di harga juga ya. 1080p, 180Hz sudah di bawah 2 juta dan itu menjadi yang paling banyak loh untuk gaming. I see. Oke. Jadi berarti intinya di skenario ini kita bisa kasih lihat ya istilahnya buat skenario GPU mentok atas yang memang orangnya mungkin pakai monitor high 4K bukan high refresh. 4K 120 kayaknya masih mahal banget ya sekarang ya. TV atau monitor rata-rata? Monitor lah. Oh monitor. Oke. Ya wes. Berarti itu kita bisa lihat berarti kondisinya kayak gitu ya teman-teman. Saat GPU-nya utilisasinya maksimal, X3D-nya nggak bantu. Saat GPU-nya utilisasinya belum maksimal karena CPU, itulah X3D-nya nggak bantu. Dan kembali lagi, ini kemungkinan juga ada beberapa skenario yang mungkin kalau kita menggunakan GPU yang lebih kencang, itu bisa berbeda. Ya, betul, jadi memang ini kita disclaimer dulu bahwa kita menggunakan GPU Radeon terkencang saat ini 79 STX ya. Ya kita udah nyebut 3 kali itu kayak memastikan. Kok nggak beda? Betul, karena istilahnya di channel lain beda. Iya, karena mungkin gitu. Channel lain ada yang cukup beruntung punya 40-90, jadi siapa yang mau kirim kedip. Mau kirim silahkan, terima kasih. Kirimnya ke Pak Andi, ntar saya bawa pulang ke kosan, terima kasih gitu kan. Sama ya, One Percent Min-nya juga sama ya, cuman di Flight Simulator ya. Exactly, gitu. Oh ya, sama sebetulnya abis ini ada skenario yang menarik banget punyanya Pak Andi harusnya. Ya, jadi gini ya. Jadi saya tadi ngomong silakan. Ada informasi harga yang sudah akan diluncurkan besok nih. Oh, kita udah nampilin di sini, udah nampilin di sini harganya. Jadi perkiraan harga itu sekitar 8,5 juta untuk 98 X3D-nya. Jadi 8,5 ya? Ya, sekitar itu ya. Ya, kita lihat pastinya besok lah ya. Oke. Jadi kita coba ngomong realistis, skenario realistis yang sering saya jumpai di toko, yang di warung saya ya. Jadi memang hampir semua orang user itu datang ke toko itu membawa budget tertentu, sudah dilimitasi, udah tahu nih, saya mau buat PC dengan budget sekian. Oh, masih ya maksudnya? Masih, bukan nggak semua orang, saya mau buat PC yang paling kencang terserah budgetnya berapa, nggak kayak gitu. Kirain datang ke tempatnya Pak Andi Sultan semua. Enggak. Saya coba sedikit berandai-andai, kalau misalkan kita coba budgeting, misalkan kita tadi kemarin ngomong 12 jutaan lah ya, sekitar 12 juta untuk kombinasi antara CPU dan GPU. Dapat apa itu? Nah, kita coba simulasikan kalau kita pakai Nvidia nih, Jadi kalau coba simulasikan, ini kita bisa dapat 9.800 X3D kalau kita budget untuk CPU dan GPU-nya sekitar 12 jutaan, kita hanya dapat pasangan RTX 4060. Oh iya bener ya, 8,5 sama berapa? Tapi ya sekitar 8,5 tambah sekitar 4,5, sekitar 13 juta, 12,5 13 juta. 60 kasihan banget. Kalau ini skenario seperti itu, Kalau terus saya coba pengen bandingkan dengan kurang lebih harga yang sama, di range harga yang sama sekitar 12 sampai 13 juta, kita menggunakan 4070 Super. CPU dapat apa tuh? Nah, dapatnya Ryzen 5 7500. Gila. By the way, buat tambahan aja 75F itu prosesor favoritku 2023. Dan kayaknya masih sampai hari ini AM5 favorit gitu kan. Mungkin 8600G nomor 2 dikit. Jadi ini skenario yang menarik. Menurut saya cukup menarik ya. Jadi boleh. Kita limitasi di budget sekitar 12 sampai 13 juta. Ada dua pasangan, 7500F
plus 4070 Super, terus 98 X3D sama 4060 plus 4060. Jomplangnya. Kira-kira gimana hasilnya kalau kita buat gaming? Oke. Memang di awal prediksi saya itu 4070 Super harusnya in general menang ya. Tunggu dulu. Cuman kita lihat hasilnya. Tunggu dulu. Kita lihat. Ini ada 5 game yang kita coba dan kita lihat hasilnya dulu nih. Dan ternyata tadi Pak saya di depan tuh nggak 100% benar. Ada satu skenario di sini kalau ternyata 4060 bisa lebih kencang dibandingkan 4070 Super ketika disandingkan dengan 98 X3D. Sekarang teman-teman bayangkan bahwa kita punya data yang agak unik dan aneh karena mungkin tidak ada reviewer di luar sana yang cukup kurang kerjaan masangin 4060 ke 98 X3D dilawanin sama 75F dan 4070 Super. Jadi kita bisa punya data yang agak aneh dan percayalah data ini sudah dicek berkali-kali teman-teman. Jadi kita bisa make sure bahwa data ini yang sampai ke tangan teman-teman itu valid adanya. Ya Pak Andi udah ngecek, kemudian aku udah cross check. Dan memang di sini kita bisa lihat bahwa asumsi saat kita mau main game dan kita butuh GPU kencang itu benar ya? Yes. Asumsi generalnya benar. Sekali lagi kita bisa lihat bahwa 4070 Super di sini yang pakai 75F tidak punya problem menangani kayak macam-macam Cyberpunk, Shadow of Tomb Raider gitu kan. Tapi ada tapinya nih. Yeah. Aku juga pernah waktu itu soalnya 4070 Super itu kan sebetulnya price performance-nya menarik banget. Yeah. Aku pernah gabungin banyak CPU. Aku pernah describe kalau 4070 40 Super yang paling value itu yang paling worth itu 4070 Super. Dan aku pernah ngetes banyak CPU di sini. Yang enak aku dapat waktu itu 14600K, tapi 75F itu kandidat lumayan ideal buat 1470K. Tapi aku ngetesnya di 1440 sih. Kita Pak Andi tadi di 1080p kalau nggak salah. 1080p ya. Nah, sekarang di sini kita punya data yang unik kalau bicara average datanya di Flight Simulator. Yes. Karena lagi-lagi di Flight Simulator yang jadi limitasi bukan GPU-nya. Yang jadi limitasi adalah CPU-nya. To the point sampai si 4060 ini bisa slightly lebih kenceng daripada si 14%, 14%. Dan kalau kita lihat gimana menjelaskan ini kalau kita datanya, kalau kita lihat kita ulang datanya ya, di Flight Simulator tuh kenapa si 4060 lebih kenceng? Dia bisa terutilisasi 100%. Iya, 99-100%. Sedangkan 4070 Supernya itu hanya separuhnya, hanya 50%. Betul. Dan di kondisi spesifik, spesifik ya kayak gini kita layak untuk bilang ini namanya CPU bottleneck. Yes. Ingat bahwa CPU bottleneck ya teman-teman tidak terjadi karena penggabungan dua komponen,
tapi terjadi juga karena softwarenya. Spesifik game. Memang workload-nya kayak gitu. Jadi jangan bilang Pak Andi sama Mas Alfa bilang 40-60 ngalahin 40-70 super. Disebut skenarionya ya sama hardware yang lainnya. Detail ya. Ini di Flight Simulator 1080p. Aku cuma takut tuh data kita satu ini dicari pick sama orang gitu ya. Dibilang, lu Mas Andi, Pak Andi sama Mas Alfa bilang kalau Mas 40, Andi sama Pak Alfa. Kebalik. 40-60 bisa kalian 40-70. Enggak gitu. Jadi intinya kita ngasih tahu di sini sekali lagi untuk yang udah pembuktian kesekian kalinya, kalau memang utilisasi GPU-nya memang membutuhkan bantuan CPU, disitulah X3D-nya masuk. Tapi harusnya tadi kalau ada teman-teman lihat video yang barusan itu yang side by side game itu, data paling menariknya mari kita lihat adalah di bagian minimum frame rate-nya, yaitu di bagian CS. Ini aku sempat mengira Pak Andi testingnya salah kayaknya. Karena memang di situ minimum frame rate-nya hampir 2 kali ya. 77%. Iya. Ntar mungkin jangan-jangan gara-gara data kita ini semua orang yang jadi istilahnya semi pro player CS gitu harusnya nyari X3D, pasti nyari X3D gitu. Jadi kakak lihat di sini yang 1% minnya ini justru cuma satu games yang yang 70 itu menang. Yang lain itu semuanya kalah sama 40-60 1% ya. Iya, karena di sini kita bicara minimum frame rate-nya di mana kondisi minimum frame rate-nya masih kurang lebih terbantu sama si CPU istilahnya. Iya. Jadi yang gain tertingginya tuh di 177% untuk CS dan lainnya masih di atas 14%. Tapi agak sedih juga ya, padahal aku mengira 75F harusnya nggak sepelan itu. Cuman di depan sebuah X3D kalau kondisinya memang CPU bound sekali itu CS2 ya, itu setting kompetitif 1080p medium ya, jadi ya kelihatan kalau memang itu butuh CPU sekali gitu. Dia memang di average dan juga di minnya dia tetap juara ya. Tapi ya sekali lagi yang kita sajikan di sini adalah skenario spesifik ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa langsung 100% berasumsi, wah berarti nanti kalau saya pakai 98 X3D sama GPU terus minimumnya langsung kali 2 gitu. Nggak gitu. Dan mungkin data kita juga tahu sedikit ya, cuma 5 games ya. Ya betul, karena kita di sini yang kita banyakin kan jumlah skenario. Iya. Makanya kita cuma ngetes 5 game, karena kita banyakin jumlah hardware dan skenario testing, istilahnya kayak begitu. Jadi ini memang gambaran aja di beberapa skenario memang 98 X3D itu benar-benar bisa nge-boost sebuah GPU yang mungkin 2 level di bawahnya bisa lebih kenceng di beberapa skenario. Karena kondisinya memang istilahnya si GPU-nya masih butuh utilization ekstra gitu, butuh dibantu istilahnya. Tapi ya misalnya lagi-lagi itu kan 1080p. Kalau teman-teman udah main di kondisi kalau udah punya 4070 Super, mungkin teman-teman sudah punya 1440p monitor gitu. Saat teman-teman udah punya 1440p ya efek CPU-nya sekali lagi akan makin berkurang. Gitu. Jadi semakin tinggi resolusi, semakin tinggi settingan gamesnya juga itu GPU-nya akan semakin beban CPU akan semakin berkurang. Betul. Sebelum ada yang nanya kenapa nggak dites Valorant, pengen dites Valorant. Problemnya kalau aku ngetes sebuah game, aku berharap untuk ngetes gamenya bisa lebih terkontrol. Kalau CS tuh bisa ada time demo namanya. Jadi kita bisa terkontrol ngetesnya. Kalau Valorant aku nggak yakin bisa terkontrol ngetesnya gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan lah. Iya, kalau begitu. Oke, abis ini kita akan lihat konsumsi dayanya dibandingkan versi sebelumnya 78 X3D. Harusnya. Ya, kita lihat aja ya. Ya, sekarang kita coba lihat power consumption-nya ya. Kita coba lihat on wall dari power meter dan ternyata memang 78 X3D ini lebih hemat, Pak. Ya, betul. Jadi itu memang kita bisa lihat bahwa 78 X3D itu memang selain clock-nya lebih rendah, voltasenya juga lebih konservatif gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat dia powernya sedikit lebih rendah daripada si 9800. Kita bisa lihat di skenario Cinebench R23 untuk CPU rendering simulation dan juga untuk gaming nih, Cyberpunk ya. Kita lihat memang secara umum 78 X3D jauh lebih rendah konsumsi dayanya dibandingkan 98 X3D. Walaupun kalau kita bicara gaming itu dekat-dekat 500 watt ya, karena kita pakai 79 XTX gitu. Iya. Jadi ya udah ya, kalau teman-teman lihat itu mana hematnya udah setengah kilowatt. Iya, karena kita menggunakan 79 XTX. 78 gitu. XTX.
Oke, itu kan tadi kita bicara konsumsi daya, berarti intinya kita sudah konsensus kalau 78 XTD sebetulnya memang masih bisa sedikit lebih hemat. Nah, gimana dengan tuning? Tadi di awal banget kita bilang salah satu yang kesannya menjual dari 98 XTD adalah multiplier unlock. Ya, yang membedakan dibandingkan previous gen ya. Ya, walaupun ini ada plus dan ada minusnya. Plusnya adalah terima kasih AMD untuk kita dikasih kontrol multi yang unlock. Tapi di sini sayangnya sudah dicoba sama Mas Alfa kemarin ya. Aku mencoba dan ini coolingnya udah nggak salah, ini coolingnya udah pakai liquid freezer 3 gitu kan. Jadi istilahnya aku mencoba simple aja, aku coba 1,25 volt gitu untuk ngecek ini clocknya dapat berapa gitu. Ini buat perbandingan aja 1,25 volt kalau di Zen 4 atau Zen 5 kita expect itu 5400 itu kayak average, bukan batas bawah, bukan batas atas. Multicore ya semua ya. Istilahnya kalau manual. Jadi ini kita set rasio, set voltage, kemudian kita jalankan manual. Ini bukan PBO, ini bukan istilah overclocking otomatis. Ini full manual. 75F ku, 7500F. Aku punya 7500F. 1,25 volt itu bisa benchmark di 5,5 giga. Stabil 5,42 something. Tapi sayangnya X3D yang kita punya ini 1,25 volt di 5,37 aja udah hang. Bukan jalan benchmark terus nggak bisa stabilitas. Benchmark aja nggak jalan di 5. Jadi benchable di clock berapa tuh benchable? Nah, dan istilahnya kita bicara benchable-nya di 1,25 volt tuh kisaran dekat-dekat 5,3. Sekali lagi tapi ada tapinya. Tapi ini kita cuman punya satu sampel. Kalau kita mau lihat CPU itu bisa overclock apa enggak, biasanya kita butuh 5 atau 10 sampel. Tapi dari satu kesimpulan kasar ya istilahnya nggak spesifik banget, adalah unit kita ini nggak segitunya faedah untuk all core overclocking. Toh unitnya dipakai buat gaming. Kalau begitu kan kita ngorbanin single core clocknya juga kan. Betul, saat kita istilahnya melakukan all core overclocking, biasanya kita mengorbankan single core clock. Untungnya ini kita bicara standar Zen 5 ini rendah ya. 5,2 itu rendah buat Zen 5. Zen 5 biasanya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, jadi di sini yang bisa kita lakukan kalau kita mau tuning adalah kita ngelakuin yang tadi sering kerjain. PBO, clock optimizer. Nah, kita PBO terus ada clock offset dulu. Ya, PBO, clock offset plus 200, terus kita menggunakan curve optimizer. Mungkin gampangnya di sini curve optimizer adalah kita bisa optimalin clocknya. Banyak yang bilang itu buat undervolt, cuman menjelaskan undervolt sama overclocking di situ bakal makan another 15 menit. Aku udah kasihan sama editor yang udah ngeliatin aku terus dari tadi di situ. Jadi di sini kita pengen ngasih tahu aja kalau kita masih bisa dapat gain clock. Tapi mungkin nggak banyak. Kalau kita bicara PBO pakai CO minus 30, karena harusnya kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Benny-nya dia beruntung banget kayak dapat minus 40. Aku agak sial kali, cuman bisa minus 30 stabil aja. Jadi di CO minus 30 ini clock all core kita tuh sudah 5,3. Itu kalau Cinebench ya. Nah, kalau main game, nah ini yang sebetulnya kita pentingin ya, ini CPU buat main game. Gaming CPU. Ya, gaming CPU banget ini. Nah, gaming CPU ini saat kita PBO dan CO tuh 5,4 rata. Jadi itu benar-benar plus 200. Gitu. Jadi kita dapat ekstra 200 MHz. Nah, sekarang di sini pertanyaannya 200 MHz ini memberikan value atau enggak? Teman-teman boleh lihat flight simulator berikut ini sebentar. Kita bisa lihat di situ yang CO di situ ya, yang ada CO-nya sedikit lebih tinggi frame rate-nya. Cuman ya kalau kita hitung persen Pak Andi itu di bawah 5%. Jadi yang bisa terjadi adalah mungkin orang-orang pengen simply mendapatkan performa maksimal aja. Tapi apakah itu plus berapa persen itu bisa segitunya membantu kita? Nggak yakin. Jadi maksudnya bonus aja itu bonus, bukan kalau sesuatu yang mau sedikit effort itu bisa dilakukan kemungkinan. Dan tidak di semua game juga kita bisa jamin ada gainnya ya. Dan ya lagi-lagi kalau di game kan kadang-kadang kita limitnya sudah bukan CPU tapi intinya bisa ada gainnya walaupun mungkin gainnya memang nggak sebesar itu. Jadi apakah si AMD jujur pas waktu mereka bilang itu bisa di-unlock? Betul bisa di-unlock. Tapi ternyata manfaatnya nggak sejauh itu. At least saat ini. Kita nggak tahu tiba-tiba kalau AMD tiba-tiba punya proses fabrikasi baru di luar sana yang bisa bikin X3D mereka jalan clock jauh lebih tinggi ya kayak zaman dulu 3600 pas waktu rilis cuman 4,2 aja susah. Setelah batch berikutnya setelah berapa tahun berikutnya mereka bikin fabrikasinya lebih beres jadi 4,5 giga lewat gitu kan. Ya kita nggak tahu itu spekulasi semuanya. Anyway, jadi overclockingnya bisa buat teman-teman yang mau silahkan aktifkan menu PBO dan CO. Gitu kurang lebih harusnya tuning. Oh iya, kita bicara tuning sebetulnya kita belum overthinking memori. Cuman ini aku mau kasih
istilahnya kayak apa ya? Kayak kasar aja sih gini. Di X3D, teman-teman boleh lihat grafik berikut ini. Ya itu mungkin teman-teman bingung itu grafik apa. Yang teman-teman lihat itu ada grafik latency. Maksudnya di situ ada garisnya adalah kita ada yang CPU X3D itu ada yang 15 nanosecond, teman-teman bisa lihat. Itu nunjukin kalau dia nggak, istilahnya ngakses cache-nya cepat sekali. Sedangkan yang non X3D segitunya lama. Maksudnya grafik ini apa sih? Maksudnya grafik ini adalah biasanya kalau orang pakai CPU AMD pengen performa lebih, mereka overclock memorinya, betul? Yes. Nah, dan itu kita agree bahwa makanya kenapa kita pakai 6000 CL30 di situ gitu kan. Dan aku masih sampai hari ini menyarankan buat Ryzen 9000 jalan DDR5 6000 timing ketat. Kenapa? Karena di banyak motherboard kompatibel dan ini yang memberikan istilahnya tuning yang sangat mudah. Ada sih di luar sana yang mau overthinking jalan 8000 itu sah-sah saja, tapi sebutin ya. 8000 syarat buat siapa? Oh, enggak usah. Oh iya. Tapi gimana tadi? Ya banyak intinya banyak sekali bisa jalan 8000 di luar sana. Bukan kita nggak mau jalan 8000, tapi istilah gini, 98 X3D ini diciptain untuk justru membuat dependensi atau ketergantungan memori kencang ini hilang. Kasarnya gitu. Kalau pakai 98 X3D itu kita nggak butuh memori kencang amat. Betul, teman-teman bisa lihat screenshot ini. Nah, ini aku tambahin satu screenshot deh. Itu screenshot di mana kita jalan flight simulator yang harus udah paling berat gitu ya. Kita jalan di 48 C40. Itu kita turun single digit persen. Udah turun ke 4800 C40. Kalau di Zen 5 biasa atau Zen 4 biasa dari 6000 C30 ke 4800 default, itu harusnya bedanya udah di atas 10%. Gitu. Jadi ini bedanya yang nggak segitunya jauh, ngasih tahu bahwa CPU dengan cache memori besar kayak gini sebetulnya nggak usah terlalu overthinking di memori. Bisa, intinya gini, aku nggak ngelarang kalau teman-teman mau tuning memorinya, bisa untuk extra performance di beberapa kondisi, tapi ini nggak jadi prioritas. Kalau masih mau tuning ya silahkan tuning CO-nya. Dan kemungkinan gainnya tidak akan banyak. Ya karena istilahnya memori aksesnya sudah dibantuin sama cache gitu. Gitu ya, kecuali kita nggak tahu ya, mungkin siapa tahu di luar sana dia bisa jalan 8000 CL30 gitu berapa waktu ke depan ya, aku nggak tahu sih, nggak yakin sih ada yang bisa kayak gitu. Anyway, jadi itu kurang lebih soal tuning. Jadi kayaknya sudah hampir semuanya dibahas, kita bisa masuk ke kesimpulan. Kita bisa masuk ke kesimpulan. Ya, kita sampai pada akhir video. Ngomongnya sampai 1 jam ya. By the way, terima kasih sekali buat semua teman-teman yang masih nonton sampai sekarang. Kalian orang-orang kuat, gitu. Kita nggak tahu ini udah sampai berapa menit gitu. lanjut. Kalau kita ditanya apakah ini adalah CPU gaming terkencang saat ini? Udah ketok palu. Selesai. Dan gitu udah. Jadi 98 X3D dari semua tes yang kita lakukan, ini adalah CPU gaming yang terkencang yang bisa kalian beli sekarang. Ya betul, karena istilahnya dulu pas waktu kita bicara 78 X3D itu masih bisa ada lawannya. Istilahnya kalau misalnya waktu itu zaman aku ya, istilahnya aku disuruh untuk overclock Intel sampai ngejar 78 X3D masih dapat, cuman 98 X3D saat ini segitu kencengnya. Dan ya mungkin nggak butuh Arrow Lake buat ngasih lihat seberapa kencengnya sih. Sudah. Jahat sekali ya kalau kita masukin Arrow Lake di situ. Tapi anyway, jadi kita udah sah sekali istilahnya membuat bahwa si 98 X3D ini sesuai klaimnya AMD sebagai world fastest gaming CPU saat ini. Tapi ini ada beberapa term and condition ya. Skenario idealnya seperti apa sih kalau kita ingin ngerakit dengan sebuah prosesor yang sudah kita akui sebagai gaming CPU terkencang? Pertama, kita harusnya idealnya menggunakan GPU yang kencang mentok. Menurut Pak Andi apa batas bawahnya? Aku apa ya? Harusnya 4070 Ti Super ya. Bukan 4080. 4080 Super ya. Kalau udah 4070 Ti Super masih dapat. 4070 Ti Super itu cuma minus berapa? Minus 9% dari 4080 kalau default. Jadi sebetulnya 47 kalau Pak Andi 47 kalau kita ngomong tadi di XTX itu sudah ada beberapa yang mentok ya. Iya. 4080 kali ya naik dikit. 4090 sih harusnya bisa lebih kerasa menurut saya gainnya. Betul, agree sekali. Jadi sekali lagi ini kita udah mengulang untuk berkali-kalinya. Kalau teman-teman lihat gain X3D-nya lebih lebar, bisa jadi terjadi karena memang GPU-nya lebih kencang dari yang kita pakai gitu. Kita sudah berusaha pakai GPU terkencang versi AMD. Yang kita punya versi AMD gitu. Jadi nggak punya RTX 4090 sekali lagi. Diulang terus loh Pak. Anyway, jadi kita di sini melihat kalau ada yang istilahnya idealnya itu tadi 4070 Ti Super, 4080 XTX. Yes. XTX gitu ya. Jadi itu adalah skenario di mana
CPU ini termanfaatkan. Meminimalisir si bottleneck di GPU ya. Betul. GPU-nya tidak akan terus diutilisasi sampai 100%. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua selainnya tentunya orang-orang tersebut bukan harus ya istilahnya, akan idealnya memilih setting yang membuat memang istilahnya gamenya bisa berjalan di high refresh rate. Pertama-tama mereka mungkin harus pakai upscaling, mungkin mereka ya istilahnya pakai resolusi agak rendah ya atas nama trade off dengan frame rate gitu kan. Dan juga monitor untuk experience yang maksimum harusnya kalian memiliki monitor yang minimal aja 240 ya. Kalau lihat di beberapa game ini sudah kalau 1080 udah tumpah-tumpah banget nih FPS-nya. Walaupun mungkin sebagai tambahan ini bukan berarti kita bilang kalau yang pakai refresh rate 120 nggak bisa merasakan manfaat X3D, bukan ya. Kita mau lihat di sini kalau kita bicara gaming di X3D ini yang istilahnya frame rate udah tumpah-tumpah, itu dua efeknya. Pertama, kita bisa membuat monitor yang refresh rate luar biasa besar ini kayak 180, 240 Hz ini jadi termanfaatkan. Yang kedua, biasanya banyak game, cuman ini mungkin bukan ranah game aku kayak game kompetitif. Mereka yang mereka cari itu mungkin bukan frame rate lagi. Yang mereka cari adalah input minimum FPS dan juga yang mereka cari namanya input response. Jadi istilahnya jarak antara mouse click ke keluar gambar sampai keluar gambar, dan mereka biasanya butuh itu untuk game kompetitif. Dan sayangnya game kompetitif yang kita tes di sini baru CS2, walaupun itu ya udah menunjukkan kurang lebih bagaimana istilahnya karakteristik dari si prosesor yang luar biasa kencang kayak gini. Nah, itu kita udah bicara setup dari GPU, setup dari monitor. Di sini yang jadi tambahan adalah kita perlu mengingatkan lagi bahwa tadi di awal banget pas waktu kita ngobrol, kita lihat bahwa memang sekarang CPU itu udah kebagi, ada CPU yang arahnya productivity, content creation, sama ini CPU buat gaming gitu ya. Jadi teman-teman misalnya datang ke tokonya Pak Andi, jangan tiba-tiba expect 78 X3D itu kenceng buat content creation. Semua. Jadi gitu emang ini sudah diklaim bahwa ini memang kita sudah admit kalau ini untuk adalah CPU gaming terkencang. Tapi dalam artian bukan untuk semua skenario dan gaming, ini juga yang paling kencang. Dengan harga misalkan 8,5 juta, menurut saya pribadi juga 99X. Ada beberapa yang cukup menarik kalau kalian bukan gamers ya. Apalagi kalau kalian konten kreator atau yang butuh CPU render. 99X menurut saya juga lebih menarik. Jadi ini istilahnya ini bukan against ke AMD ya. Cuman istilahnya kalau aku disuruh milih nih dengan disuruh kasih budget berapa 8,5 tadi. 8,5-an Aku dikasih budget 8,5 sekarang, yang aku beli adalah 9.900X bukan 96X3D. Bukan aku bilang 98X3D ini tidak layak dibeli, bukan. Dia bukan gamers. Aku bukan gamer dan main game-nya cuman mohon maaf Genshin Impact gitu ya. Dan aku cukup happy untuk Genshin Impact-nya jalan di 4K 60 karena Genshin Impact memang istilahnya saat ini limit di 60 FPS tanpa kita pakai unlocker yang lain. Jadi intinya di skenarioku ini nggak kepake. Sekali lagi jadinya teman-teman di sini milih mau pakai skenario apa. Ada yang di luar sana memang PC-nya 90% dipakai entertainment, dipakai gaming. Ya 98X3D-nya ini salah satu komponen ideal, berasumsi komponen lain mendukung gitu ya. Tapi misalnya teman-teman bilang, aduh kerjaan saya lebih banyak butuh CPU. Ya mungkin butuh CPU multi-core itu ya banyak CPU lain. 99X lebih oke. Kalau di mana ya harga 8 juta dapat apa sih? 8 juta itu harusnya apa ya? Kalau kita nyebut Aerolex kayaknya banyak yang gak suka sama performa gamingnya soalnya. 14.700 kan lah. Berapa sih sekarang? Aku nggak hafal. 7 something, 6, 7 something. Ya, jadi intinya sekali lagi kita sekarang mulai masuk ke ngasih tahu bahwa ini prosesor harganya premium. Yes. Ditaruh di kondisi di mana yang beli prosesor ini tidak seharusnya mikir budget yang lain. Jadi kalau kalian keluar berapa 8,5? 8,5 kurang lebih ya. Ini kita lihat besok resminya berapa. Prosesor ini pastikan kalau itu 8,5-nya memang udah buat prosesor aja gitu. Teman-teman nggak ngorbanin komponen lain kayak GPU. Budget untuk GPU terutama. Gitu. Jadi kayak kita lihat tadi, kita memang punya kondisi sangat ekstrim sekali di mana kayak 40-60 bisa kebantu. Cuman most of the time kayaknya aku akan di setup Pak Andi tadi aku akan lebih milih 75F sama 4070 Super dibanding 98X3D dikasih 4060 gitu. Kalau kita ngelihat kegunaannya secara general untuk gaming. Nah, tapi kalau saya lihat untuk gaming segitu gaharnya ya, begitu luar biasanya, harusnya ini juga udah siap ya untuk menghadapi menyongsong beberapa game next gen mungkin, atau mungkin GPU next gen yang mungkin kemungkinan harusnya jauh lebih kencang dari
fastest GPU yang ada sekarang. Bisa jadi. Jadi 5090 misalnya. Iya. Awal tahun kan? Ya tentunya awal tahun dan seperti biasa kalau ada misalnya kirim. Anyway, jadi seperti Pak Andi bilang bahwa betul sekali bahwa prosesor ini bisa disiapkan untuk membantu GPU next gen yang tentunya lebih powerful daripada yang kita punya sekarang, lebih powerful daripada 4090 daripada 79 XTX untuk ya istilahnya GPU-nya untuk berjalan dengan lebih optimal. Ya berasumsi limit di game tersebut adalah CPU-nya gitu. Dan istilahnya mungkin aku nambah sedikit aja nggak banyak. Ini teman-teman bisa lihat ini ada footage game, ini bukan game ya, ini Unreal City Sample namanya. Jadi ini adalah ya semacam kayak demo dari Unreal Engine gitu yang nunjukin tuh ada kota yang besar sekali. Harusnya next gen standarnya kayak gini harusnya ya. Mungkin di masa depan nanti, ini mungkin spekulasi ya, nanti kita butuh prosesor buat ngekalkulasiin satu kota segitu gedenya, yang istilahnya kita butuh CPU segitunya powerful. Gitu, itu baru mungkin. Dan juga misalnya kayak sekarang kita punya game kayak Spider-Man, yang kebetulan saat ini juga aku dikasih tahu sama temen namanya Mas Latansa. Jadi dia kasih tahu kalau game ini Spider-Man-nya dinyalain ray tracing-nya segala macam, ternyata load CPU-nya tambah gede gitu. Jadi menunjukkan kalau kita pengen dapat frame rate yang konsisten, kita memang butuh CPU kenceng. Gitu, seperti 98 X3D. Jadi itu adalah beberapa skenario di luar sana yang mungkin akan membuat prosesor ini dimanfaatkan. Gitu kurang lebih. Harusnya kalau lihat dari kemampuannya ini juga siap jadi future proof CPU, gaming CPU ya. Yang aku sebetulnya untuk dipasangkan dengan next gen GPU dan mungkin upcoming game yang akan datang yang mungkin standarnya sudah berbeda dengan game-game yang ada sekarang. Ya setidaknya sampai kita masih berasumsi semua gamenya masih manfaatin hanya 8 core ya. Gitu. Karena ya istilahnya memang CPU-nya cuma 8 core sekarang ini. Gitu. Selama ini ya, kita belum lihat ada skenario di luar sana yang manfaatin lebih dari 8 gitu. Kita belum tahu, itu kita masih asumsi 8 core cukup untuk sekarang. Gitu deh kayaknya. Oke, gitu Mas Alfa. Kita sudah admit, kita sudah ketemu dengan gaming CPU terkencang saat ini 98 X3D. Dan ini mungkin bisa kalian beli kalau kalian memang butuh itu dengan segala penjelasan kita, mungkin dengan berbagai pertimbangan kalian memang butuh CPU gaming kencang. Ya pastikan mulai besok harusnya sudah bisa dibeli ya. Ya, semoga barangnya juga cukup apa? Tapi infonya agak limited sih, nggak tahu ya. Ya, tapi sekali lagi istilahnya kalau kita bicara dari sisi segmentasi di market, aku tidak tahu apakah 98 X3D ini akan dipisahkan sama 78 X3D. Maksudnya seberapa value-nya, karena kita bisa lihat tadi di tes lawan 78 X3D nggak segitu jauh ya. Iya. Dan istilahnya ya perbedaan 98 X3D ini baru makin kelihatan kalau ya kita OC pakai PBOCO gitu. Jadi mungkin kalau 98 X3D-nya diposisikan terlalu tinggi di atas 78 X3D, kita bisa lihat kondisi di mana 78 X3D-nya jadi lebih worth it. Tapi yang dilakukan kan kayaknya beda ya. Iya. 78 X3D-nya digoreng supaya nggak kejauhan. Betul. Ini, untuk bisa mendekati ini tambahan ya. Sebelum review ini tayang 78 X3D ku ditawar gitu kan jadinya. Jadi mungkin itu kemurahan Pak. Sekarang udah 7 juta lebih harganya. Iya, rugi ya jual murah ya kayak gitu ya. Aku nggak tahu gimana cara jual goreng prosesor, dia lebih pinter kalau soal goreng harga gitu kan. Jadi anyway, aku istilah kalau kita bicara soal value, apakah hanya lebih value daripada 78 X3D? Sejujurnya karena perbedaan performance-nya nggak jauh. Jadi ya seperti tadi kita bilang ini produk premium. Ya. AMD sudah tahu kalau produk ini akan jadi produk terbaik dan semua produk dan terbaik itu confidence ya. Mereka punya modal untuk confidence. Produk terbaik itu akan ada kayak apa? Ada tax-nya, ada pajaknya istilahnya. Premium. Jadi ada Hello Tax istilah. Jadi itu ngasih tahu kalau ini akan ditaruh di harga segitunya tinggi karena memang dia nggak ada lawan gitu. Bukan karena dia providing good value. Jadi kalau teman-teman masih adalah orang yang mending nyari value, berasumsi 78 X3D-nya masih ada di harga dulu yang 6 jutaan, ya 78 X3D-nya lebih value. Ya kita tidak tahu sekarang dengan adanya 98 X3D, marketnya jadi kayak gimana gitu. Atau jangan-jangan tiba-tiba 78 X3D-nya hilang gitu. Terus opsinya tinggal 98 X3D semua gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Agak nyesel juga jual 78 X3D sebetulnya, tapi ya pernah 5 ya. Oke gitu teman-teman semua. Gitu aja. Thank you. Daripada kepanjangan, terima kasih banget yang sudah stay sampai di akhir video. Jadi itu kesimpulan kita, ini memang benar-benar gaming CPU terkencang saat ini yang bisa kalian beli 98 X3D. Dan moga-moga kalian bisa mengangkat semua, tidak secara parsial aja. Jadi memang ada beberapa yang perlu kalian detailkan juga, masalah beberapa test benchmark kita juga tadi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Iya, betul. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam istimewa dari Jogja. Salam istimewa dari Jogja bilang gitu. Gimana? Salam istimewa dari Jogja. Salam istimewa dari Jogja.